warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rembuk Tua. Kali ini, kami mempersembahkan sebuah kisah legenda yang berasal dari wilayah Blora, Jawa Tengah, yaitu legenda Naya Sentika episode 4 episode terakhir. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan serta memberikan hikmah yang berharga bagi kita semua. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pada saat mereka berhadapan muka, Naya Gimbal berkata seperti ini. Kami tidak memusuhi kalian, tetapi memerangi company. Akan tetapi, kalian bertempur berhadapan dengan kami? Bukankah engkau sendiri masih ingat bahwa Pangeran Diponegoro adalah guru kita? Ketika mendengar perkataan tersebut, Ki Demang Waru menjadi teringat bahwa sebenarnya mereka masih satu perguruan. Kemudian Ki Demang Waru menjawab, benar katamu itu, sebenarnya kami pun tidak memusuhimu. Kami hanya memperingatkan dirimu saja. Bukankah engkau bergerak seorang diri? Kekuatan company lebih besar. Oleh karena itu, urungkan saja niatmu itu. Tidak, kami tidak akan mundur setapak pun. Kami hendak meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro, guru kita. Tak dapat dipungkiri, perang tanding antara Ki Demang Waru dan Naya Gimbal berlangsung sengit karena keduanya sama-sama sakti dan tidak mempan senjata. Terkenang akan perjuangan mereka dahulu bersama Pangeran Diponegoro, Ki Demang Waru menghentikan perlawanan. Kemudian, Ki Demang Waru menyambung lagi, sudahlah, janganlah marah. Aku memang menyalahi kesetiaan terhadap guru. Oleh karena itu, ambillah senjata gadaku ini sebagai taruhan nyawaku. Bunuhlah diriku dengan gadaku ini. Ki Demang Waru menyadari kesalahannya. Untuk menebus kesalahannya itu, ia meminta Naya Gimbal untuk mengambil senjata kesaktiannya, yaitu gada. Selain itu, tak ada senjata yang mempan melukainya. Gada itulah yang dapat mengakhiri perang tanding dua saudara seperguruan itu. Terperanjatlah Naya Gimbal. Tak sampai hati ia membunuh temannya sendiri. Permintaan Ki Demang Waru itu tentu sangat berat bagi Naya Gimbal mengingat mereka adalah saudara seperguruan. Ki Demang Waru membujuk lagi, Naya Gimbal, sekarang belum waktunya untuk mengusir company dari bumi kita ini. Apabila tak mau mengerti, berarti kamu menyiksa temanmu sendiri. Kembalilah ke tempatmu. Ketika mendengar bujukan itu, Naya Gimbal agak marah berkata, tidak. Aku tidak sudi, Demang Waru. Engkaulah satu-satunya orang yang menghalang-halangi. Itu berarti engkau sendiri berpihak kepada company. Ki Demang Waru lalu menyanggah tuduhan tersebut, seperti halnya kamu, aku pun tidak berpihak kepada company. Hanya lain caraku dengan caramu. Bohong, mana buktinya kalau memang demikian? Ki Demang Waru meyakinkan lagi, kalau kamu tak percaya kepadaku, bunuh saja aku. Karena geram dan marah, Naya Gimbal mengayunkan senjata gada ke arah Ki Demang Waru. Akan tetapi, Naya Gimbal menjadi heran karena ternyata senjata gada itu lenyap, tiada berbekas. Kemudian ia mengundurkan diri dari tempat tersebut. Sementara itu, Ki Demang Waru berdiri terpaku saja, tiada bergerak sedikit pun. Peristiwa hilangnya gada Ki Demang Waru membekas menjadi sebuah desa yang disebut Desa Gada. Habis rasa kagumnya, Ki Demang Waru kembali ke Kabupaten Rembang untuk melaporkan kejadian itu kepada sang bupati. Dalam laporannya kepada bupati, ia menyatakan bahwa Naya Gimbal telah melarikan diri dari daerah Rembang sehingga tak berhasil ditangkap. Namun, ternyata tanpa sepengetahuan Ki Demang Waru, ada orang lain yang melaporkan bahwa sebenarnya Ki Demang Waru sepakat dan setuju dengan Naya Gimbal. Karena mendapat laporan yang sebaliknya tersebut, Bupati Rembang menjadi marah. Ki Demang Waru merasa malu karena tidak bisa bersikap patriotis. Sebenarnya hati nuraninya ingin berjuang melawan penjajah, tetapi ia merasa tidak mampu. Oleh karena itu, semampunya ia melindungi Naya Gimbal.
Perasaan malu yang menghinggapinya membuatnya tidak pulang ke rumahnya, tetapi pergi tanpa meninggalkan bekas. Bekas kademangannya sekarang menjadi desa Waru. Sementara itu, pasukan Naya Gimbal terus bergerak. Peperangan hebat dengan pasukan Ki Demang Waru sama sekali tidak menyurutkan niat mereka untuk menggempur dan mengusir penjajah yang mereka sebut kompeni. Selanjutnya, pasukan Naya Gimbal berjalan ke arah selatan dari desa Gada. Mereka beristirahat di suatu tempat yang dianggap aman untuk mengembalikan semangat dan tenaga. Tiada lagi rasa samar atau ragu akan kekuatan mereka. Karena hilangnya perasaan samar di tempat itu, desa tempat beristirahat itu kemudian disebut dengan nama Desa Samaran. Dari sini mereka terus bergeser dan makin bertambah semangat juang mereka. Sulang berarti tanaman yang baru tumbuh bertunas atau berkecambah yang akan makin tinggi dan membesar. Ibarat sulang yang sedang bertumbuh dan membesar, semangat mereka kembali tumbuh membara. Pergerakan pasukan Naya Gimbal pun dilanjutkan ke selatan. Dalam perjalanan Naya Gimbal berhenti sejenak dan berpesan, "Kalian tidak perlu mengetahui arah kita bergerak, tetapi ikut sajalah kehendakku. Apabila tidak suka, kembalilah ke tempatmu masing-masing." Para prajurit menjawab bahwa mereka masih akan tetap setia mengikuti jejaknya. Ucapan janji setia itu dikenang dengan memberi nama tempat itu Desa Pragen. Setelah Desa Pragen ditinggalkan, akhirnya mereka sampai di suatu desa yang agak besar. Naya Gimbal berkata, "Berhentilah di tempat ini. Kita bertahan di daerah ini." Perintah itu kemudian dikenang sebagai nama desa, yaitu Desa Gunem. Gunem artinya perkataan atau sabda. Di sekitar desa Gunem mereka bertempur mengalahkan musuh. Tempat kemenangan itu dikenal orang dengan nama Desa Andang-Andang. Andang-andang artinya cepat-cepat, secepatnya, hampir tiba. Dengan kemenangan itu, kegembiraan dan kebanggaan menyelimuti hati mereka. Mereka berpikir bahwa perjuangan mereka sebentar lagi akan berhasil dan secepatnya penjajah dapat terusir dari bumi Nusantara. Kisah selanjutnya pergerakan Naya Gimbal makin tersebar luas hingga keluar daerah Blora. Pihak musuh makin khawatir karena kekuatan pasukan Naya Gimbal tidak bisa diremehkan. Bahkan, bisa jadi lebih kuat dari pasukan kerajaan. Pasukan Naya Gimbal tidak pernah berhenti di suatu desa dalam kurun waktu yang lama. Mereka bergerak dari satu desa ke desa lain. Pergerakan itu selain menambah pengikut, juga menyulitkan pasukan kompeni untuk melacak keberadaan mereka. Di setiap desa yang mereka singgahi, pasukan Naya Gimbal juga menyerang pemimpin-pemimpin desa atau lurah-lurah yang mendukung kompeni. Pada waktu itu, pasukan Naya Gimbal sampailah di desa Sambeng. Mereka beristirahat untuk mengumpulkan tenaga lagi. Namun sayang, selagi mereka beristirahat, ada salah satu warga Sambeng yang berkhianat. Ia melaporkan keberadaan pasukan Naya Gimbal itu kepada Bupati Blora. Bupati Blora pun berpikir cepat menyusun siasat. Karena sulitnya mengalahkan pergerakan Naya Gimbal, Bupati Rembang membuat suatu tipu muslihat untuk melumpuhkannya. Kepada putrinya diperintahkan untuk menari janglungan, semacam tarian tayub yang telah direncanakan. Sementara itu, pasukan dari Rembang diam-diam menyamar menjadi penabuh dan penari janglungan. Tepat pada waktunya, berlangsunglah sebuah pertunjukan tari. Tontonan itu sangat ramai dikunjungi orang. Tidak ketinggalan pula Naya Gimbal dengan para pengikutnya terlihat asyik menonton pertunjukan tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa bahaya mengintai mereka. Ibarat ikan, mereka sudah berada di dalam bubu yang sengaja dipasang, sudah terperangkap dan tinggal menunggu nasib untuk dihancurkan. Kurangnya kewaspadaan menjadi kelemahan utama Naya Gimbal dan pasukan kali ini. Meski semua orang butuh hiburan, meninggalkan kewaspadaan bisa jadi merupakan hal fatal yang membahayakan. Jika bahaya sudah datang, penyesalan atas ketidakwaspadaan tidak lagi berguna. Pada saat ramai-ramainya permainan berlangsung,
Tiba-tiba Naya Gimbal dengan pasukannya disergap pasukan yang menyamar tersebut. Demikianlah riwayat Naya Gimbal berakhir. Sama dengan gurunya, Pangeran Diponegoro, Naya Gimbal dapat dikalahkan kompeni dengan tipu muslihat. Demikian juga, Naya Gimbal akhirnya tertangkap. Dengan tipu muslihat, perlawanan pasukannya yang sedang tidak siap hanya sia-sia. Malang sekali, banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran tidak seimbang itu. Secara pribadi, jika mau bisa saja Naya Gimbal memberikan perlawanan atau lari menyelamatkan diri. Namun, ia lebih mengutamakan keselamatan para pasukannya. Ia merasa hina jika hanya memikirkan dirinya sendiri sementara orang-orang yang setia kepadanya harus menjadi korban. Naya Gimbal memilih menyerah. Ia meminta syarat agar pasukannya dibebaskan. Kemudian, ia menamakan tempat kekalahan itu dengan nama Desa Besah, yang berasal dari kata belasah, bergeletakan, bergelimpangan, karena banyak prajurit yang mati bergelimpangan. Ia mengutuk warga desa Sambeng yang telah berkhianat agar kelak tidak menikah dengan warga Desa Besah. Setelah ditangkap, Naya Gimbal kemudian dibawa ke Rembang untuk diserahkan kepada Residen Rembang. Ajaib, Naya Gimbal ternyata memiliki ilmu kekebalan yang mengagumkan. Tubuhnya tidak mempan dihujani peluru. Bahkan, ketika dilukai dengan benda-benda tajam, tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Residen Rembang dan pasukannya kebingungan mencari cara untuk melumpuhkan Naya Gimbal. Setelah berpikir lama, akhirnya Residen Rembang mendapat akal. Ia memerintahkan agar Naya Sentika alias Naya Gimbal dimasukkan ke dalam tong besar, kemudian dilarung atau dihanyutkan ke laut. Mereka mengikat tubuh Naya Gimbal, kemudian memasukkannya ke dalam tong. Selanjutnya, mereka menceburkan tong tersebut ke laut. Tak ada orang yang tahu pasti nasib Naya Gimbal yang dimasukkan tong dan dilarung ke laut saat itu. Apakah Naya Gimbal mati atau bisa meloloskan diri dengan kesaktiannya? Yang jelas, sejak saat itu perlawanan pasukan Naya Gimbal berhenti. Peristiwa itu meninggalkan kesedihan mendalam di hati para anak negeri yang sedang bersemangat untuk membebaskan diri dari penjajahan. Sebaliknya, berhentinya perlawanan pasukan Naya Gimbal menjadikan kompeni lega karena satu lagi musuh berhasil dilenyapkan. Peperangan yang dipimpin oleh Naya Gimbal ini tercatat dalam sejarah dengan nama Perang Bangsri. Peperangan yang hebat dan tragis, tak hanya melawan kompeni juga saudara sendiri. Demikianlah akhir kisah Naya Sentika atau Naya Gimbal. Penampilannya memang urakan seperti berandal, tetapi ia memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan andal. Ia berjuang untuk kemerdekaan negeri dan membela kaum yang lemah. Oleh karena itu, namanya melekat di hati warga Rembang, Blora, dan sekitarnya. Kisahnya melegenda dan menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap kaum penjajah, simbol keinginan yang kuat dalam membela dan menegakkan harga diri negerinya. Naya Gimbal adalah satu di antara sekian banyak tokoh perjuangan rakyat Nusantara. Meski tak ada bintang jasa yang tersemat di dada, nama dan jasanya tetap harum dikenang, cerita heroik tentangnya tetap menjadi tuturan yang membanggakan. Untuk mengenang keberanian dan semangat Naya Sentika dalam berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara, rakyat Blora membangun patung Naya Sentika. Patung tersebut dibangun pada tahun 1991. Hingga kini patung Naya Sentika masih tegak berdiri di pertigaan Desa Bangsri, Kecamatan Jepon. Sebagai pengingat bahwa kemerdekaan tidak serta-merta didapatkan, ia butuh perjuangan panjang. Tak sia-sia darah berderai, air mata berurai, dan peluh tertumpah, kini kemerdekaan telah diraih. Saatnya pewaris bangsa mengambil tongkat estafet melanjutkan perjuangan membangun negeri dan mengharumkan bumi pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam pembuatan video ini. Semoga kisah legenda Naya Sentika dari daerah Blora, Jawa Tengah ini bisa menambah wawasan dan memberikan hikmah yang bermanfaat bagi kita semua.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.